Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sesungguhnya dan sebenarnya kedaulatan negara ada pada rakyat. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Dengan sistem demokrasi ala Plato dan Aristoteles yang dipadukan dalam trias politika, 3 pusat kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Semua itu kedaulatannya ada pada rakyat melalui sistem pemilihan umum yang jurdil, dan adil. Tetapi masalahnya rakyat tidak menggunakan haknya dengan adil, dengan jujur, karena rakyat juga punya kepentingan duit, sehingga melahirkan pemerintahan atau penguasa yang tidak adil, yang zalim. Ya seperti sekarang inilah, sudah bertahun-tahun Indonesia merdeka, sudah 80 tahun, masih tetap seperti itu sejak Soekarno, Soeharto, SBY, Jokowi apalagi, dan sekarang Prabowo. Prabowo sebenarnya ada harapan untuk lebih baik, lebih adil, bermartabat, jujur, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat, kemakmuran dalam segala segi kehidupan rakyat. Tetapi permasalahannya sudah terlanjur rusak dalam pemilu, yang mana pemilu itu pemilihan umum untuk melahirkan pemimpin, iaitu presiden, DPR. Presiden nanti membentuk kabinet, menteri-menteri. DPR adalah sebagai pengawas. Tidak berjalan karena mereka juga sudah mengeluarkan modal, sudah ada pihak-pihak yang membantunya, sehingga mereka harus mengutamakan untuk membantu pihak-pihak atau kawan-kawan yang membantunya, yang menyediakan dana, yang sukarelawan menghimpun, menggalang kekuatan rakyat, sehingga tidak bisa dijalankan misi untuk kedaulatan rakyat atau untuk kesejahteraan rakyat, atau paling kurang tidak sepenuhnya bisa dijalankan karena ada kepentingan kelompok dan golongan pribadi, keluarga, dan macam-macam. Ini permasalahan, sehingga kenapa negara seperti ini, kenapa negara kacau balau seperti sekarang ini, ya, atau sebelum ini, dan keadaan rakyat makin terpuruk, makin terjepit secara ekonomi, secara peluang usaha, lapangan kerja, dan macam-macam. Sehingga dengan tidak ada keuangan atau rakyat tidak bisa mencari uang, ekonomi tidak berjalan, maka penguasa bisa berbuat apa saja, suka-suka hati. Orang yang punya modal, yang disebut oligarki atau pemodal, itu yang berkuasa. Jadi akhirnya kedaulatan rakyat ada pada pemilik modal, atau kerennya disebut oligarki. Oligarki itu sebenarnya kan pemilik modal atau cukong yang sebenarnya. Ada cukong beras, ada cukong minyak makan, ada cukong gula, ada cukong pakaian jadi, tekstil, ada cukong alat bangunan, ada cukong bahan tambang, minyak, gas, cukong pertanian, cukong perkebunan, cukong perikanan, kelautan, cukong impor ekspor, cukong emas, dan macam-macam. Mereka yang mengatur pemerintahan, mengatur presiden, mengatur DPR, mengatur hakim, jaksa, polisi, sehingga tidak ada kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, ini kembali kepada rakyat. Jadi pemilu berikutnya, dan dari sekarang bersiap-siaplah. Jangan mau lagi memilih karena dikasih uang, karena dekat, karena kawan, karena orang kampung, karena saudara. Jangan. Terserah. Jangan bisa menolak dikasih uang. Ambil aja uangnya. Ada saudara, bilang aja okey. Orang kampung, yes, beres. Tetapi kita harus pilih orang yang menurut kita
yang paling bagus, paling mungkin dia berbuat kebaikan, berbuat untuk kesejahteraan rakyat. Dari segi kecerdasannya ada, intelektualnya ada, dari segi kemampuannya terbukti. Ya, sebenarnya kan bisa dilihat dari segi penampilannya, performance pribadinya, kapasitas diri. Itu bisa dilihat. Kalau ada orang kampung yang tidak mengerti, diarahkan oleh orang yang mengerti. Pimpinan-pimpinan tokoh-tokoh informal dalam masyarakat. Sehingga benar-benar melahirkan pemimpin yang adil, bijaksana, yang cerdas. Atau presiden yang bijaksana, yang cerdas. Yang mampu bekerja, bertanggung jawab, bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan pribadi. Kalau pribadinya sebenarnya nggak perlu lagi dicari, sudah lengkap semua, sudah cukup. Jangankan tingkat presiden, tingkat gubernur, bupati, wali kota itu sudah cukup. DPR juga cukup, nggak perlu lagi cari-cari lebih. Karena negara atau rakyat sudah memberi haknya, sudah dihitung bahwa mereka cukup untuk kehidupan dia dan keluarganya. Nggak perlu buat kecurangan-kecurangan lain sehingga merusakkan kehidupan rakyat. Jadi sekali lagi rakyat mulai sekarang bersiap-siap untuk menghadapi pemilu 5 tahun lagi, 4 tahun lagi. Pilih yang betul-betul cerdas, bertanggung jawab, peduli, dan bisa kita buktikan dari sekarang dan dari sebelumnya. InsyaAllah negara ini akan selamat, akan adil, makmur, bermartabat. Baldatun taibatun warabul ghafur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.